Makanya ini di antara manfaat membahas perkara yang gaib. Apa itu? Iman pasti bertambah. Bagaimana tidak bertambah? 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sampaikan A, B, C, dan D. Terjadi sebagian di antaranya. Terjadi dan kita mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah adalah mereka orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, kitab ini adalah Al-Qur'anul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara bahasa disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya bahwasanya perkara gaib adalah kullu ma ghaba anka minasyai', segala sesuatu yang gaib darimu, artinya kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa mendengarnya, kamu tidak bisa merasakannya. Ini secara bahasa. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, qada dan qadarnya. Artinya rukun iman itu semuanya iman kepada perkara yang gaib kecuali Al-Quran. Tapi kalau kemudian kita jabarkan berkaitan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka ia tetap gaib untuk kita, karena hakikatnya tidak pernah kita dapatkan sekarang yang asli. Apa itu Taurat, atau bagaimana itu Taurat, bagaimana Injil, bagaimana Zabur, maka ia tetap gaib untuk kita. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya iman kepada perkara yang gaib
semua rukun iman berkaitan dengan perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat-malaikatnya, para rasulnya, bahkan Nabi kita Muhammad gaib untuk kita. Tidak ada seorang pun yang melihat beliau kecuali dahulu para sahabatnya, atau tentunya orang-orang yang mendapatkan karamah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Tapi secara umum Nabi Muhammad pun gaib untuk kita. Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan yang terjadi setelah orang itu meninggal, kemudian alam barzakh, hari kebangkitan, kiamat, surga neraka, apalagi tentu berkaitan dengan takdir, maka ini berkaitan dengan perkara gaib. Maka rukun iman semuanya kecuali Al-Quran berkaitan dengan perkara gaib. Dan jemaah Jumat rahimakumullah, di antara konsekuensi, keharusan, kewajiban ketika kita mengatakan atau ketika kita menyebutkan dua kalimat syahadat, khususnya atau terkhusus berkaitan dengan potongan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus membenarkan, mempercayai, mengimani semua yang dikhabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkara masuk akal atau tidak, dan di antaranya adalah perkara-perkara gaib. Entah itu perkara gaib yang telah lalu, yang sedang terjadi sekarang ketika Nabi Muhammad sampaikan waktu itu ini adalah masa depan, dan juga tentang akhir zaman. Selama itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimaninya. Makanya kita punya prinsip berkaitan dengan perkara gaib, rujukannya hanya firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagian di antaranya diterangkan secara ilmiah oleh para ulama, itulah yang harus kita pelajari. Tapi hukum asalnya berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengar, yang tidak bisa kita indra, kita cerna, selama itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, selama itu Nabi Muhammad SAW sabdakan, maka kita harus mengimaninya. Baik itu perkara yang telah lalu, sedang terjadi sekarang tapi dia gaib seperti alam jin, atau yang akan datang, maka kita mengimaninya. Betul jamaah, kita diciptakan secara sempurna, tapi kita diciptakan dengan keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik. Maksudnya bukan berarti kemudian sampai perkara gaib pun kita sempurna tahu, tidak. Ayat ini betul-betul di antara makna yang disebutkan oleh Imam At-Tabari adalah ahsani surah wa a'jaliha. Bentuk yang paling baik, bentuk yang paling proporsional, itulah manusia. Tapi bukan berarti kemudian kita bisa mengindra sesuatu yang gaib, tidak. Ahsani taqwim betul-betul fisik. Ahsani taqwim betul-betul fisik dan proporsional, di mana kita dan binatang kurang lebih mirip-mirip. Contoh rambut misalnya, tapi kesempurnaan ciptaan manusia pada rambutnya tidak dimiliki oleh binatang. Bagaimana mata, hidung, telinga, mulut dan lain sebagainya. Bentuk terbaik adalah manusia, porsinya pun sangat pas, itulah manusia. Tapi kita punya keterbatasan, kita tidak bisa mencerna, kita tidak bisa mengindra perkara-perkara gaib, bahkan ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh misalnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir, tasbih semua makhluk Allah ini betul-betul Allah dengarkan dalam bentuk suara. Bagaimana pepohonan bertasbih? Bagaimana kemudian bebatuan bertasbih? Bagaimana binatang bertasbih? Maka Allah sebutkan di ujung ayatnya, akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih karena ia gaib. Kita datangkan ikannya dari lautan misalnya, karena Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya ikan pun berzikir, ikan pun mendoakan kebaikan untuk semua yang menuntut ilmu. Bawa ikannya. Bisakah kita mendengar bagaimana dia bertasbih pada Allah mendengarnya dalam bentuk suara? No. Bebatuan, pepohonan, binatang, tidak. Kita diciptakan secara sempurna secara fisik. Fisiknya kemudian sempurna, dan kemudian yakni porsinya pun terbaik.
Tapi kita punya keterbatasan, tidak bisa mengetahui perkara yang gaib. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, dibukakan kepada seorang, disingkapkan untuk seorang perkara gaib tersebut. Contoh untuk para nabi dan rasul. Ya, untuk para nabi dan rasul, Nabi Muhammad diperdengarkan kepada beliau sesuatu yang kita tidak dengar. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang beliau lihat, kita tidak lihat. Nabi Muhammad diperdengarkan, Nabi Muhammad diperlihatkan sesuatu yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa dengar. Pengecualian. Inilah Nabi dan Rasul. Kita tidak. Contoh misalnya Nabi Muhammad diperdengarkan kepada beliau bagaimana orang sedang diazab di dalam kuburnya. Diperdengarkan kepada beliau bagaimana suara yang keluar dari langit karena penuhnya isinya. Diperdengarkan kepada beliau bagaimana rintihan batang kayu kala itu menjadi mimbar Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bikinkan mimbar, beliau pindah dan itu merintih. Tapi di saat yang sama kali itu para sahabat diperdengarkan rintihannya. Orang-orang khusus, orang-orang tertentu Allah singkapkan untuknya, Allah bukakan untuknya perkara gaib, khususnya para nabi dan rasul. Tapi ingat, secara individu, secara pribadi mereka tidak tahu perkara gaib. Contoh Nabi kita Muhammad saja. Tidak usah kemudian kita sebutkan nabi dan rasul sebelum beliau. Nabi Muhammad saja. Beliau menyebutkan begitu banyak perkara-perkara gaib tentang cerita masa lalu, tentang cerita masa datang, semuanya wahyu. Secara pribadi, beliau tidak tahu yang terjadi besok. Kalau beliau tahu yang terjadi besok, untuk apa beliau kemudian pergi ikut perang Uhud? Karena di perang Uhud beliau patah giginya, codet wajahnya, bocor kepalanya. Beliau tidak tahu, makanya beliau tetap ikut berperang. Bahkan ketika fitnah terjadi untuk Aisyah radhiyallahu anha, haditsul ifk, Nabi Muhammad tidak tahu apakah betul-betul ini perbuatan Aisyah. Nabi Muhammad tidak tahu apakah ini akan Allah Subhanahu wa taala bebaskan. Kenapa? Perkara gaib. Hingga Allah turunkan surah Taubah membebaskan fitnah tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib untuk diri beliau besok. Makanya ketika ada seorang mengatakan bahwasanya kita memiliki seorang nabi yang mengetahui masa datang, Nabi Muhammad kemudian menyetopnya. Tidak, semuanya berdasarkan wahyu. Itulah kenapa kita punya prinsip bahwasanya berkaitan dengan perkara-perkara gaib, rujukan kita firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Para ulama menerangkan itu hanya untuk mendekatkan pemahaman detail yang kita tidak pernah tahu. Begitu banyak perkara-perkara gaib, apalagi berkaitan dengan akhir zaman, apalagi berkaitan dengan hari kiamat, kita tidak pernah akan tahu bagaimana hakikatnya. Tapi para ulama mendekatkan pemahamannya agar mudah untuk kita mengimaninya. Tapi kalau kemudian kita terlalu masuk di mana kemudian para ulama pun tidak menerangkannya, pusing kita. Kayak contoh misalnya di akhir zaman, ketika kita semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, kata Nabi Muhammad, tanpa alas kaki, uratan telanjang, bulat, ghurla kembali kulub, tidak disunat seperti kita lahir. Maka tentunya kala itu juga Allah Subhanahu wa taala disebutkan mendekatkan matahari sejarak 1 mil. 1 mil itu 1 jengkal. Yang ada sekarang saja, jika matahari ini Allah dekatkan sedikit, hangus semua kita. Yang ada sekarang, jika Allah dekatkan sedikit matahari, hangus semua kita. Tapi subhanallah, kelak Allah dekatkan sejarak 1 mil, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kejadiannya. Dan kala itu orang hanya berkeringat. Keringatnya akan keluar sesuai dengan amalnya. Kata Nabi Muhammad, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggul, ada keringatnya yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Gaib. Apalagi kemudian detail surga, detail neraka, ngerinya azab neraka, nikmatnya surga. Semua perkara gaib. Maka patokan kita, rujukan kita hanya firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imani, karena ia bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya, di antara makna muhkam dan mutasyabih semua kita pelajari bersama. Muhkam, ayat yang jelas maknanya. Mutasyabih, ayat yang harus dijelaskan dulu maknanya. Muhkam, ayat yang memiliki satu makna. Mutasyabih, ayat yang kemudian bisa multi tafsir.
Para ulama lah kemudian yang menerangkan pada kita. Tapi hukum asalnya selama itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, kita mengimaninya. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika semua kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, di antara kewajibannya membenarkan, mempercayai semua berita yang beliau bawa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti sahih. Kemudian sabda beliau juga yang telah di cross check sahih tanpa ragu. Apapun itu, masuk akal atau tidak, bagi orang tidak relevan dengan zaman sekalipun. Selama itu sabda Nabi Muhammad setelah di cross check sahih, kita mengimaninya. Dan di antaranya perkara-perkara gaib. Dan tidak sedikit kemudian yang Nabi Muhammad sampaikan kala itu 1400 tahun yang lalu, sekarang kan sudah terjadi. Makanya ini di antara manfaat membahas perkara yang gaib. Apa itu? Iman pasti bertambah. Bagaimana tidak bertambah? 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sampaikan A, B, C, dan D. Terjadi sebagian di antaranya. Terjadi dan kita mengalaminya. Nisa'un kasiyatun ariyat, kata Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan di antara ciri-ciri atau tanda hari kiamat. Ada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi mereka telanjang. Kapan kita lihat? Di zaman kita. Semuanya bebas, semuanya free, gratis, murah semuanya. Dengan aplikasi TikTok itu. Subhanallah. Benarnya sabda Nabi Muhammad SAW, berpakaian mereka tapi seperti telanjang. Jemaah rahimakumullah, membahas perkara gaib ini menambah iman. Dan secara individu, bahkan mungkin semua kita secara naluri, kita kepo, kita pengen tahu. Kan tidak sedikit orang pengen tahu urusan tetangganya, pengen tahu urusan temannya, pengen tahu rahasia orang lain, pengen tahu. Perkara gaib pun kita pengen tahu. Tapi patokannya firman Allah, tapi patokannya sabda Nabi Muhammad. Para ulama menerangkan untuk mendekatkan fahamnya. Hakikatnya, wallahu alam bisawab, kita hanya mengimani. Katakan, jadikan ini prinsip. Kullun min indi rabbina, semua dari sisi Tuhan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah tahu satu prinsip berkaitan dengan perkara gaib ini harus merujuk pada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, maka segala sesuatu yang kemudian disebutkan tentangnya dan itu berkaitan tentang perkara yang gaib tapi tidak merujuk pada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad, mesti salah, mesti sesat, bahkan bisa menyesatkan. Ya, bahkan bisa saja yang mengatakannya orangnya pakai gamis, bisa jadi yang mengatakannya orangnya pakai sorban. Tapi kalau sudah mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia dukun. Tidak perlu kemudian mempercantik kata, mempercantik diksi. No. Anda mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, Anda dukun. Ini satu kata untuk merendahkan. Kenapa mereka marah ketika disebut dukun? Karena memang sejak Nabi Muhammad. Apa kata yang disematkan untuk Nabi kita Muhammad? Dukun. Karena untuk merendahkan. Ketika setiap hari itu disebutkan kepada Nabi Muhammad, orang gila, dukung, tukang syair, penyihir, tiap hari disampaikan itu pada Nabi Muhammad, kena. Bulian itu kena ke hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata itu dipilih memang untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dan kena. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menenangkan beliau. Wahai Muhammad, kamu bukan yang pertama. Nabi dan Rasul sebelum kamu ya begini juga.
bahwasanya mereka akan menyematkan gelar-gelar kata-kata yang akan membuat hatimu gundah resah. Ini juga kata yang kita gunakan sekarang. Walaupun Anda pakai gamis, Anda pakai sorban, Anda pakai peci, Anda pakai jas, keren. Tapi Anda mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang hanya rujukannya firman Allah sabda Nabi Muhammad. Anda malah rujukannya dari jin dan syaitan. Maka Anda dukun. Ini kata untuk merendahkan, agar mereka tahu bahwasanya praktek yang Anda lakukan, perdukunan yang Anda lakukan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja bertanya, apalagi naudzubillah sampai mempercayai 40 hari salat tidak terima, bahkan bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kita yang nanya, bagaimana kemudian pelakunya? Apalagi. Dan subhanallah, hal-hal yang seperti ini masih berseliweran di sekitar kita banyak. Tentunya dengan cara yang lebih modern. Tidak seperti dulu misalnya mereka buka praktek di tempat yang terpencil, rumah yang rada kumuh. No, keren sekarang. Tampilannya kayak ustadz, tampilannya seperti orang saleh, tapi kerjanya dukun. Mengetahui perkara yang gaib, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, tahu apa yang akan terjadi besok. Lebih hebat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Iya dong, berarti mereka lebih hebat dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja tidak tahu perkara gaib. Ketika beliau tersihir pun, beliau harus dikasih tahu dulu di mana buhul itu berada. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kemudian siapapun di antara kita masih saja mempercayai dukun-dukun seperti ini, atau belajar-belajar ilmu tertentu yang tak taunya di baliknya adalah berkolaborasi dengan jin dan syaitan. Jangan. Ini perbuatan syirik, bisa mengeluarkan kita na'udzubillah dari Islam yang mulia ini. Maka siapapun misalnya yang memiliki keluarga, siapapun mereka, masih belajar ilmu kebal, nasihati. Nabi Muhammad gak kebal. Nabi Muhammad codet wajahnya, Nabi Muhammad patah giginya, Nabi Muhammad bocor kepalanya di Taif. Orang paling mulia sejagat raya, makhluk paling mulia sejagat raya, Nabi kita Muhammad, beliau tidak kebal. Siapa Anda kok kemudian kebal? Subhanallah. Semuanya dari syaitan, semuanya bantuan jin. Bisa mengeluarkan seorang dari Islam setelah ditegakkannya hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Belum tekankan lagi sebagai penutup bahwasanya rujukan kita berkaitan dengan perkara gaib ini adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Para ulama hanya menerangkan untuk mendekatkan makna agar kemudian kita mudah faham. Tapi terkadang perkara gaib yang seperti itu diterangkan pun susah untuk kita mencerna. Kenapa? Karena ia basicnya gaib. Kita tidak akan mengimani sesuatu kecuali kita lihat langsung atau dengar dari orang yang pernah lihat. Dan perkara ini tidak terlihat dan perkara ini tidak terdengar. Maka cukup iman yang ada di dalam hati ini. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah bedanya orang beriman dan yang tidak. Karena Allah menyebutkan bahwasanya jika perkara-perkara gaib itu Allah perlihatkan juga kepada yang tidak beriman, tetap mereka nggak beriman. Tetap mereka nggak beriman. Karena mereka terkadang mengatakan ingin tahu ini, ingin tahu itu perkara gaib. Allah tidak perlihatkan apa? Karena Allah tahu diperlihatkan pun Anda tidak beriman. Itulah beda orang beriman dan yang tidak. Ketika dia tidak bisa mencernanya, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi firman Allah menyebutkan, sabda Nabi Muhammad menyebutkan, amanna kullun min indi rabbina. Kami mengimaninya semua dari sisi Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat muhkam kita praktekkan, ayat-ayat mutasyabih yang tentunya memiliki begitu banyak makna di antaranya perkara gaib, kita cukup mengimaninya saja. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalama ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.